tahun 2024 kemarin dilakukan survei lagi, sudah lebih dari 150 juta orang. Kita ingin, karena ini menjadi tanggung jawab dari Jam'iyah ini sebagai Jam'iyahnya para ulama, kita ingin mengajak supaya umat ini bukan hanya ikut Nahdlatul Ulama, bukan hanya ikut NU. Kita ingin mengajak, membina supaya orang-orang ini sungguh-sungguh menjadi orang NU. Itu yang kita inginkan, yang kita harapkan. Karena beda antara menjadi orang yang ikut NU dan menjadi orang NU, itu beda. Kalau ikut NU ya pokoknya ikut gitu saja. Kalau ada hal-hal yang dia merasa harus mengikuti orang atau organisasi, dia pilih ikut NU. Kalau harus memilih ikut ini atau ikut itu, dia pilih ikut NU. Itu sudah ikut NU sudah. Nah, yang lebih 150 juta itu tadi, itu orang-orang yang ikut NU. Nah, ini harus kita upayakan supaya berkembang, tumbuh menjadi orang NU. Apa bedanya orang ikut NU dan menjadi orang NU? Kalau orang ikut NU itu tidak selalu berarti menjalankan ajaran-ajarannya NU secara terus-menerus. Namanya ikut NU. Ya. Misalnya tanya orang, Lebaran ikut mana? Ikut NU. Puasa apa enggak? Enggak. Gitu. Itu udah ikut NU namanya. Lebarannya ikut NU, tapi enggak puasa. Aku ikut pengajian NU. Gitu. Nah di sana kamu ya ikut ngaji, jualan es teh, dia bilang itu sudah ikut NU. Tapi kalau menjadi orang NU itu ada candranya tersendiri. Menjadi orang NU itu setidaknya dia punya 5 sifat. Yang pertama, orang NU itu adalah orang yang mau menjalankan agama. Jadi agama ini dijalankan. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, zakat ya dibayar, kalau mampu ya haji. Ini namanya menjalankan agama. Orang NU itu, orang NU bukan sekedar ikut NU, itu menjalankan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, orang NU itu menjalankan agama dengan pakai ilmu. Menjalankan agamanya itu bukan sekedar asal-asalan, tapi menjalankan agama dengan ilmu. Ini orang NU. Berarti harus belajar. Karena harus dengan ilmu. Ini ada kisah nyata. Ada orang daftar haji, lalu minta diajari sholat. Ditanya, lu sampai selama ini sholat apa enggak? Ya sholat, tapi ya saya enggak yakin sholat saya sudah benar apa belum, kita bilang. Nah, sampai udah bisa baca Fatihah? Bisa. Coba dibaca sekarang. Setelah dibaca enggak taunya yang dibaca itu pating pentalit, enggak urut. Pokoknya asal-asalan. Terus ditanya, sampean Fatihah kayak gitu itu belajar dari mana? Ya saya cuma dengar-dengar aja dari masjid, katanya.
Jadi dia kelihatannya baca Fatihah tapi ya dengar-dengar aja karena nggak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah ini namanya menjalankan agama tidak dengan ilmu. Ya alhamdulillah, lalu dia mau belajar. Mulai dari bagaimana toharoh sampai kepada syarat-syarat sahnya sholat, rukunnya, sunnahnya dia mau belajar sehingga akhirnya menjalankan agama dengan ilmu. Ini orang NU. Ya. Yang ketiga, orang NU itu belajar ilmu dari guru. Orang NU itu ilmunya bukan otodidak, bukan belajar sendiri, nyari-nyari sendiri, tapi belajar dari guru. Nah gurunya ini punya guru, gurunya punya guru lagi, punya guru lagi, punya guru, sampai sambung kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya guru yang bersanad. Kiai Pondok Al-Fatah ini kalau ditanya semuanya pakai guru. Saya tahu sendiri, ini Kiai Syafiq Muslih ini masih sepupu saya dari Rembang. Dia belajar Quran, berusaha dengan guru sampai setoran hafalan ke Kerapiak Jogja itu karena nyari guru. Sebetulnya ngapalkan sendiri kan bisa aja di sini. Tapi karena harus dengan guru dan gurunya harus bersanad, maka dikejar mencari guru yang bersanad sampai ke Kerapiak Jogja sana. Ini orang NU. Ilmunya itu didapat dari guru, dan gurunya itu harus guru yang bersanad. Kenapa? Karena ilmu yang dipelajari itu ilmu agama. Kalau kita belajar ilmu agama itu berarti kita mengambil agama untuk diri kita. Nah maka kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dari mana kita mengambil agama kita ini. Seperti makalah dari Imam Ibnu Sirin, ala inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kalian ngaji ini yang kalian pelajari adalah agama. Ilmu yang kalian pelajari ini adalah agama. Maka hati-hatilah, perhatikan sungguh-sungguh dari mana kalian mengambil agama, dari siapa kalian mengambil agama. Lah dari siapa harusnya? Ya harus dari orang yang sungguh punya ilmu dan hidup dengan cara yang sesuai dengan ilmunya. Orang yang memang punya ilmu dan hidup dengan cara yang sesuai dengan ilmunya. Maka sanad itu bukan hanya soal mendengarkan pelajaran dari guru, tapi menerima seluruh irsyad, menerima seluruh tuntunan tentang agama itu dari guru. Maka di NU ini penting sanad itu, supaya agama yang kita jalankan ini bukan agama karangan kita sendiri. Tidak boleh agama ngarang sendiri itu. Agama yang kita jalankan ini adalah agama yang kita dapat dari Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui guru sampai kepada kiai-kiai kita, diajarkan kepada kita. Dan ini secara tegas dinyatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ketika beliau bicara kepada para ulama,
antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bittisalis sanadi ilaikum. Itu dikatakan oleh Hadratus Syekh. Anda semua wahai para ulama NU, Anda mengambil ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum Anda, dan orang-orang sebelum Anda mengambil ilmu dari orang-orang sebelumnya, secara bersambung sanadnya sampai kepada Anda sekalian dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kiai-kiai kita ini kalau ngaji semuanya dengan sanad, apalagi Quran, ngaji kitab-kitab saja, ngaji Safinatun Najah itu pasti dinyatakan ngajinya dari kiai ini, kiainya itu ngajinya dari siapa, sampai kepada penulisnya, yaitu Syekh Salim bin Sumer Ba'alwi yang menulis Safinatun Najah. Nanti ngaji takrib juga dari kiainya, ngaji Fafal Mu'in dan seterusnya. Apalagi ngaji fikih, ngaji nahwu, jurumiyah itu dapat dari gurunya siapa, gurunya dari siapa, seterusnya. Ini semuanya dengan sanad ilmu. Ini belajar ilmu itu belajar dari guru yang bersanad. Ini NU. Kalau belajarnya cuma dengan cara browsing Google, nah itu belum NU. Mungkin ikut NU tapi belum jadi orang NU, gurunya Mbah Google. Dan kiainya harus jelas. Kiai-kiainya ini harus punya guru bersanad sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah yang keempat, tentu saja orang yang sudah menjadi orang NU itu mau membantu NU. Ya, ini Bapak Ibu niki wong NU kabeh to niki nggih. Wong NU apa sekedar melu NU? Wong NU nggih. Nah, kalau memang menjadi orang NU, ya mestinya mau membantu NU dengan apa saja yang mungkin. Membantu NU dengan apa saja yang mungkin. Ya. Enggak usah nyumbang uang, enggak usah. Enggak apa-apa. Kecuali kalau kepengen banget ya monggo, tapi enggak nyumbang uang itu enggak apa-apa. Biar pengurusnya, biar Pak Zahid nyari uang sendiri. Kenaan kalau sampean sumbang uang, biar nyari sendiri Pak Zahid. Tapi bantu NU. Bantu NU itu caranya gimana? Yang ngajak-ngajak orang ikut NU. Kalau ada kegiatan NU, membantu mensukseskan. Kalau ada undangan umum, ikut datang dan ngajak-ngajak orang datang. Itu namanya bantu NU. Ada madrasah, ikut-ikutan misalnya, ya nyumbang gendeng, itu namanya juga membantu NU. Pondok pesantren Al-Fatah, ya. Lalu tahu bahwa di sini diajarkan santri-santri, diajarkan agama, lalu ngajak-ngajak orang untuk menyerahkan anak-anaknya dididik di pondok pesantren Al-Fatah ini, itu namanya membantu NU. Yang paling sederhana, paling gampang, ada pondok, ada madrasah NU, ya kalau nganggur lalu ikut nyapu-nyapu. Ada langgar masjid NU, ikut nyapu-nyapu langgarnya, nyapu-nyapu halamannya, itu namanya sudah membantu NU. Paling tidak, ini yang saya ingin mohon langsung kepada panjenengan semua, paling tidak hadiah Fatihah untuk NU.
Nggih. Udah ndak usah sampai ndak usah inget kiai siapa nanti repot. Pokoknya untuk kanggo NU Al-Fatihah ngoten mawon. Nggih. Niku kula suwun nek iso saben dina sepisan nek iso. Paling ora seminggu sepisan. Pokoke Fatihah kanggo NU. Niat ingsun Fatihah kanggo NU Al-Fatihah. Niki pun bantu NU. Nggih. Nah, sing nomor 5 niki sing mesti nek wong dadi NU, dadi wong NU tenan niki sing mesti setia. Yang pasti orang ini setia kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Niki penting. Ya kalau ada orang kok ngajak bikin negara yang baru yang bukan NKRI, itu berarti bukan orang NU. Lo salatnya kuno tok Pak, kuno telah tetep orang NU. Ngejak gawe negara liya. Tarawihnya 23, walaupun tarawih 43. Kalau ngajak bikin negara selain NKRI berarti bukan orang NU, karena orang NU itu setia kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.